Niki paling niki wule niki. Mula kau lunga mas kon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat berlibur ya. Kita hari ini akan berbagi tentang tutorial panen wader. Yang pertama kita harus punya umpan ulet kandang guys. Jadi kalau pengen panen kalian harus beli ulet kandang guys. Ini ulet kandang banyak dijual di pasar-pasar burung ya. Uletnya harus hidup guys, jangan sampai ulet mati dipakai untuk mancing. Karena ulet kandang ini sangat ampuh sekali untuk mengumpulkan ikan ini. Untuk membuat para ikan-ikan itu berkumpul, ini dengan caranya metodenya umpan paling jitulah, itu dengan ulet kandang. Bisa saya bawa kalau mancing itu sekitar setengah kilo sampai sekilo ya guys. Ini harganya sekilo sekitar 30.000 40.000 lah, tergantung lokasi. Yang kedua itu harus punya alat-alat yang mumpuni guys. Nah, ini kailnya saya pakai Sapolo, ada yang sode ada yang enggak sode. Janfoguro, ini nomor 2 ya. Senarnya kita menggunakan teknium guys, 0,6 ya, jangan sampai kebesaran loh. Ini 0,6 itu sangat rekomendasi sekali untuk mancing terbang teknik pecut. Ada saplo nomor 1 guru, dan juga tegeknya itu juga harus jelas guys. Ini saya pakai tegek yang kaku seperti box one dan sungkai. Saya juga punya orca galaxy sih. Nah, ini harus jelas, ini di bawah 1 kalau bisa ya. Terus yang ketiga itu siapkan cooler book guys. Cooler book itu kalau kita panen tapi kok ikannya banyak cuma di ember, itu ikan putihan gampang hancur guys. Jadi harus pakai kulbuk. Mengapa kok nggak pakai ember aja? Kan kubuk mahal bos. Ya nggak mahal sih, karena bedanya sangat terasa sekali. Esnya aja nggak hancur guys sampai malam ini, dari pagi sampai malam esnya nggak hancur dan sangat dingin sekali airnya. Ikan-ikannya juga seger semua ini kalau pakai kulbuk. Kalau sampai anda ini nggak pakai kulbuk cuma pakai ember, yang saya takutkan itu ikannya hancur karena tawas itu gampang rusak lah. Lihat ini esnya masih segitu guys, ini es 1 itu loh. Dengan kulbuk itu ternyata es itu juga sangat lambat sekali, beda dengan ember. Kalau pakai ember itu ember biasa ya, bukan cooler book ya, itu pasti esnya udah cair, airnya juga hangat. Kalau pakai kulbuk airnya masih sangat dingin. Yang keempat, mencari spot potensial. Nah ini metode yang keempat ini. Jadi kita cari spot potensial, kita cari spot dulu, kita tebar dengan ular kandang tuh, lihat ikannya pada jumbul guys, pada haup. Kalau sudah seperti itu ini bisa dieksekusi guys. Ini contoh yang lain, saya cari spot, lihat nanti setelah dilempar ikannya plak menunggu guys. Jadi jangan asal-asalan mancing. Jadi metode mancing pecut itu mengumpulkan ikan baru dipecut, tidak asal pecut. Kalau ikannya nggak ngumpul ya jangan dipecut. Tapi kalau sampean bisa melihat, ini kan air budek ya, itu kayaknya bisa kelihatan kan, budek karena lumut, karena traktor ya. Kalau misalkan spot bening seperti ini, ikannya kelihatan kayak gitu ya, ini tinggal dipancing aja tuh, lihat. Wah besar-besar ini guys. Jadi kalau budek ya nunggu ikan ngumpul, kalau bening kayak gini ya tinggal dipancing aja. Ini contoh yang air keruh, ikannya menjumbul seperti itu baru nanti bisa dieksekusi. Jadi kalau di air keruh tiba-tiba ikan nggak naik ya jangan dipancing dulu lah, tunggu sampai ikan naik, ikan wah teplok kayak gitu lah, baru siapkan rangkaian jorannya.
baru dieksekusi gitu loh guys. Nah ini terus yang kelima, ketika ikan sudah kumpul kita tinggal ngobain teknik apa, ini teknik nutik ya. Jadi ini tanpa kumpul, tanpa pengapung ya, cuma senar, tegek sama kail yang tadi sangat kecil sekali. Ini contohnya kayak gini cara mancingnya, ini dengan teknik nutul atau mungkin nyutik unsanya kedua. Terus pelan-pelan kayak gitu guys, sabar, pelan-pelan diulangi lagi. Jadi celup, jangan kelamaan di dalam, tunggu sampai ikannya, nanti setiap spot itu nggak harus disabet. Nah ini kena guys, mantep toh, babon guys, ikannya ya. Karena tadi kan beda-beda, ada yang bisa dipecut, ada yang bisa ditutul, ada yang, jadi tidak semua harus dipecut sebenarnya. Ini contoh yang saya berikan tuh yang sulit-sulit ya. Kalau ikan kayak gitu aja udah ngumpul kadang sulit guys, jadi harus kita telaten mecut gitu. Kalau air bening jernih itu biasanya kita tutul, kita kendang. Nah kalau airnya keruh kayak gini kita pecut guys. Ini paling senarnya cuma sekitar setengah meter, jadi kita pecut terus kayak gini sampai nunggu makan ya. Memang susah-susah tapi telaten. Nah ini dapat ini babon ini, mantap toh. Nah ini nyutik, nyutik pelan-pelan aja set. Nah langsung kena. Kalau nyutik itu ikannya sudah bau-bau. Nah ini juga nyutik lah, nutul lah, pelan-pelan ngendang. Nah dapat. Kalau outdoor kayak gini biasanya kita senyara agak panjang, sekitar 2 meter tuh, lumayan. Jadi setiap tempat itu karakternya beda-beda, ada yang mudah dipecut, ada yang dicutik, dikendang gitu. Jadi panen itu harus pinter-pinteran lah. Nah ini nyutik lagi, dapat babon. Wah ini agak jernih ya, kita cutik. Mentelung. Ya ini paling 4 nyari nih. Ngangenin kalau ikan-ikan gede sebesar ini tuh enak sekali kalau dimasak sayur ini guys. Kayak gitu. Nah ini contoh lagi nyutik, wah babon lagi nih guys. Telap gitu, wah, gaul. Emang gak lama sih kalau nangan kayak gini itu. Jadi kalau ikan besar itu jangan langsung, kalau nggak hati-hati kalau pecut biasanya pedot. Jadi kalau posisi kayak gini memang harus pecut agak lama, tahan gitu. Maksudnya kan ada pecut dengan tempo cepat, ada pecut dengan tempo lambat. Nah kalau tahu ikannya besar-besar itu tempo lambat guys. Kalau tempo pecut pas kamu ngangkat, nah bisa pedot, putus. Ini aja nunggu ikan lemes dulu biar nggak goteng. Wah besar sekali nih, mantap toh. Ini sebenarnya kalau kan segini-gini tuh mengkhawatirkan, takut putus. Nah ini contoh lagi, ini dapat lagi. Gaul. Jadi kalau ikan yang besar-besar kayak gitu ngumpul rasanya enak sekali, seneng. Namanya kalau tikdel ini janda-janda ini. Tuh segitu-gitu loh. Tuh pamer, ada penontonnya lah, biasalah kalau gitu. Gitu ya guys triknya, semoga berhasil, selamat mencoba. Sampai jumpa di tutor yang selanjutnya.